Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Channel yang berbahagia, hari demi hari senantiasa kita niatkan untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman, tentunya akan lebih banyak godaan dan rintangan yang menghadang. Sedikit demi sedikit, amal baik kita terus murnikan dengan niat yang baik. Oleh sebab itu, maka pelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu masih membahas tentang bagaimana cara menyempurnakan akhlak kita melalui kitab yang senantiasa kita kaji, yaitu kitab Nashihul Ibad. Dan pada pembahasan kali ini yaitu bagian masih bab 2 perkara bagian ke-15, yakni lisan dan hati. Dua bagian ini tentunya ada pada diri kita masing-masing. Akan tetapi kalau kita melihat tafsiran ayat yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengenai ayat Doharal fasadu fil barri wal bahri, yang artinya tampaklah kehancuran di daratan dan di lautan itu akibat perbuatan jahil tangan-tangan manusia itu sendiri. Di mana beliau menyatakan daratan di sini ialah lisan, sedangkan lautan adalah hati. Maka apabila lisan telah rusak, maka manusia pun akan menangisinya. Kemudian apabila hatinya juga telah rusak, maka malaikat yang akan menangisnya. Rusaknya lisan adalah seperti melaknat, berbicara kotor. Dan rusaknya hati adalah seperti menyombongkan diri alias pamer. Dalam sebuah pernyataan diterangkan bahwa hikmah dari diciptakannya lidah itu tidak lain hanyalah untuk mengingatkan hamba-hamba Allah agar jangan sampai mengucapkan sesuatu kecuali masalah yang penting dan bermanfaat. Dalam pendapat yang lain diterangkan bahwa segala bentuk ucapan zikir tujuannya tidak lain hanyalah untuk mengingat Allah yang Maha Esa. Makanya ada peribahasa, kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik diam. Dan ada yang lebih baik daripada diam, ialah berbicara sesuatu yang baik. Jadi istilah seperti itu harus kita pahami. Kalau kita tidak bisa berbicara sesuatu yang baik, baik itu ilmu ataupun pepatah ataupun nasihat, maka lebih baik diam. Makanya diibaratkan diam itu emas. Emas itu sesuatu yang mahal dan sesuatu yang harus dijaga. Kalau kita tidak memberikan suatu manfaat, maka lebih baik diam, emas. Akan tetapi ada yang lebih baik daripada emas tersebut, yaitu berbicara sesuatu yang bermanfaat. Begitu. Begitu juga dengan hati. Ia diciptakan hanya sendirian, sedangkan mata dan telinga diciptakan dalam keadaan berpasangan. Selain daripada itu, ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa kebutuhan pendengaran dan penglihatan itu lebih banyak daripada kebutuhan lisan. Pendengaran dan penglihatan itu lebih banyak daripada kebutuhan lisan. Sehingga lautan digambarkan dengan hati karena sama-sama sangat dalam dan amat luas. Begitu kiranya. Jadi pembicaraan lisan kita, kalau tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk kita ucapkan, maka lebih baik dia. Jangan sampai melaknat, berbicara kotor, baik itu kepada sesama manusia ataupun kepada makhluk Allah yang lainnya. Kemudian hati kita, jangan sampai hati kita itu rusak karena kesombongan kita sendiri. Ada takabur, ada ujub. Dua-duanya sama sombong.
Biasanya kalau takabur itu pada posisi, kalau ujub itu pada keutamaan diri kita. Umpama gini, kita sebagai RT, RW, dan terus ke atasnya bupati, sehingga ada sesuatu yang untuk disombongkan dalam diri kita bahwa kita itu adalah pemimpin. Kalau ujub itu umpama begini, kita itu tampan, kita itu kaya. Nah itu ujub. Dua-duanya sama, sesuatu yang jelek, yang harus kita hindari. Makanya lisan dan hati ini merupakan sesuatu yang harus kita jaga. Benar-benar harus kita jaga. Seperti yang telah tadi diucapkan bahwa hati itu amat dalam dan amat luas. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.